Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai membahas tentang nawasih dan inilah kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha. Di kana dan saudara atau saudari-saudarinya, teman-temannya. Fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan juga saudari-saudarinya, fa innaha, maka mereka ini memiliki fungsi. Yang pertama, tarafa'ul mubtada tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha. Ya, ya. Fungsi pertama adalah mereka merofakkan mubtada sebagaimana hal ini serupa dengan fa'il. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh ini ya. Ada fi'il sama fa'il. Safara Sa'idun. Sa'id melakukan perjalanan. Maka kalau kita tanya atau ditanya, sebab Sa'idun marfu itu apa yang merupakan fa'il? Maka jawabannya adalah kata safara, fi'il itu sendiri yang ada di depannya. Jadi rangkaian fi'il fa'il. Safara fi'il, kata kerja, Sa'idun, fa'ilnya, pelakunya, dan dia marfu. Nah, karena kepada isimnya itu seperti itu. Ya, dianggap kan karena sendiri kan jenisnya fi'il. Jadi karena itu jenisnya fi'il satu jenis dengan safara. Karena dan saudari-saudari itu satu jenis dengan safara fi'il. Cuma nanti dia bukan fi'il tam tapi fi'il naqis. Ya. Karena terhadap isimnya itu diserupakan dengan fi'il terhadap fa'ilnya. Itu makna tadi, makna perkataan beliau tashbihan bil fa'il. Ya. Serupa. Jadi di contoh ini, kana talibu. Nah, kana kepada kata at-talib. Ini kan kana, isimnya mana? At-talib. Nah, itu seperti halnya fi'il terhadap fa'il, yaitu merofakkan. Fungsinya merofakkan mubtada. Jadi merofakkan isim. Dan nantinya at-talibu disebut apa? Isim kana. Maka beliau mengatakan apa? Wa yusamma ismaha. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, wa tansibul khobar. Dan kana itu menasabkan khobar. Tashbihan bil maf'ul wa yusamma khobaroha. Karena itu menasabkan khobar dan itu sebagaimana serupa dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansubat ya. Dan khobar kana juga mansubat, sama-sama dibaca mansub. Wa yusamma khobaroha, dan nantinya khobar itu disebut apa? Bukan khobar mubtada lagi, tetapi khobarnya kana. Khobarnya kana atau khobarnya saudari-saudarinya kana. Kita bisa lihat cek di sini ya ini. Daraba Sa'idun al-kalba. Sa'id memukul anjing. Daraba Sa'idun adalah fi'il fa'il. Sa'idun marfu dengan sebab daraba sebagai fa'il. Nah, yang menyebabkan al-kalba mansub adalah kata daraba juga. Sa'idun memukul. Nah, yang dipukul itu apa? Seekor anjing atau anjing tersebut. Maka al-kalba di sini mansub sebagai maf'ul bih. Nah, daraba kepada maf'ul bih dia menjadikan mansub sebagaimana demikian kana kepada khobarnya yaitu nasyitan menjadi mansub. Nah, ini. Jadi nasyitan mansub dengan sebab kana. Sebagaimana daraba tadi menasabkan maf'ul bih yaitu al-kalba. Dan nantinya nasyitan disebut apa? Khobar kana. Bukan lagi khobar mubtada. Ya, kan asalnya at-talibu mubtada, nasyitun khobar mubtada ya. Tetapi ketika kemasukan kana, maka at-talibu sebagai isim kana marfu
dan nasyitan sebagai khobar kana mansub. Nah, ini fungsi ini bergandengan. Fungsi ini apa? Bergandengan. Nah, itu pengertian atau tentang fungsi kana ya. Sekarang kita mulai masuk kepada poin-poin ketentuan daripada kana dan saudari-saudarinya ini. Wa hadhil af'alu ala thalathati aqsam. Fiil-fiil ini itu ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Beliau mengatakan al-af'al jelas. Karena memang mereka itu fiil. Karena itu jenisnya fiil bukan isim ya. Karena makanya kan bisa ditasrif. Karena yakunu kaunan kainun makunun kun la takun dan seterusnya. Saudaranya apa misalkan sara yasiru sir sayruratan sir sairun masirun la tasir ya dan seterusnya. Jadi mereka fiil. Nah, fiil-fiil ini terbagi kepada 3 kelompok. 3 kelompok. Ahaduha, kelompok pertama yaitu ma ya'mal hadzal 'amal min ghairi syartin. Fiil-fiil yang memiliki fungsi tadi, merofakkan mubtada atau merofakkan isim dan menasbahkan khobar tanpa syarat apapun. Nah, itu ada 8 fiil. Itu kana sendiri ya. Kemudian amsa, kemudian asbaha. Karena ini masuk waktu secara umum. Amsa itu masuk waktu sore, asbaha masuk waktu pagi. Adha masuk waktu duha, dhalla di waktu siang, bata masuk waktu malam, kemudian sara berubah, laisa bukan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, pas 8. Nah, 8 fiil ini mereka ya menjalankan fungsinya atau memiliki berperan dengan fungsi tadi, merupakan isim menasabkan khobar tanpa syarat apapun, tanpa syarat apapun. Contoh dikatakan wa kana Allahu ghafurur rahima. Lafzul jalalah Allah sebagai isim kana marfu, ghafuran sebagai khabar kana mansub. Khabar yang pertama, rahiman khabar kana yang kedua. Di sini nggak ada syarat apa-apa. Langsung berperan dengan fungsi. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahtum di sini asbaha masuk ke dhamir antum. Jika asbaha kan bisa ditasrif ya. Sebagaimana fi'il biasa, daraba daraba darabu, maka asbaha asbaha asbahu sampai asbahta asbahtuma asbahtum. Nah, asbaha ini fi'il nakisnya, isim kananya mana? Isim kananya adalah dhamir antum. Dhamir tum itu yang bersambung dengan asbaha. Dhamir muttasil. Khobar kananya adalah ikhwana. Ya. Adapun bi ni'matihi ya jar majrur yang berkaitan dengan apa? Ya, muta'alliq bi asbaha. Nah, kemudian laisu sawa. Laisu sawa. Di sini laisa bersama dengan wawul jamaah, maka wawul jamaah sebagai isim laisa. Ya, adapun sawa sebagai khobar laisa. Kemudian dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla ya. Isim dhalla adalah wajhuhu marfu, isim dhalla marfu. Muswadda adalah khobar dhalla mansub. Dhalla wajhuhu muswadda. Ini dia. Ini jelas ya, mana isim kana, khobar kana, mana isim asbaha, khobar asbaha, mana isim laisa, khobar laisa, mana isim dhalla dan khobarnya dhalla, jelas. Mereka berfungsi tanpa syarat.
Di kelompok pertama. Kelompok kedua, ya, mereka yang berfungsi dengan syarat. Dan inilah yang dikenal dengan af'alul istimrar. Yaitu kata zala, fati'a, bariha, dan infakka. Af'alul istimrar. Ya, yaitu kosakata atau fiil yang menunjukkan makna terus-menerus atau masih berlangsung. Ya. Tapi mereka bersyarat. Mereka bersyarat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, mereka nggak fungsi. Mereka tidak fungsi. Karena kata-kata ini, ya, kata-kata tersebut, zala, kemudian infakka, fati'a, bariha, itu kalau diartikan, ya, asalnya itu artinya adalah hilang, atau lepas, atau berhenti. Nah, arti-arti tersebut kan mana-mana itu, hilang, lepas, berhenti, itu kan berarti kan nggak terus-menerus aslinya. Berarti kan makna asalnya mereka tidak memiliki arti terus-menerus. Cuma ketika syaratnya nanti dipenuhi, maka mereka menjadi af'alul istimrar, sehingga maknanya memiliki makna keberlangsungan. Ya, terus-menerus, atau masih berlangsung. Ya, bukan berhenti. Ya. Justru sebaliknya, bukan berhenti, bukan lepas, bukan hilang. Nah, syaratnya apa? Isyarat ayyataqaddamahu nafyun. Didahului penafian. Kemudian nahyun, atau didahului larangan. Au du'aun, atau didahului doa itu jadi doa aja, permohonan atau harapan. Ya. Permintaan ya bahasanya, permintaan. Contoh dalam ayat wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Ya, ini yang berbicara tentang apa? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan jika Tuhan berkehendak, maka dia pasti menjadikan manusia satu umat yang bersatu. Namun mereka masih senantiasa berselisih. Mereka masih senantiasa apa? Berselisih. Berarti kan masih terus-menerus berselisih. Manusia sampai hari kiamat, dari dulu sampai hari kiamat nanti, ya senantiasa akan berselisih, berbeda-beda, terus-menerus berselisih, terus-menerus dalam perselisihan. Nah, ini kan ada kata zala di sini. Zala datang dalam bentuk mudhari. Nah, isim zalanya adalah wawul jamaah di kata yazalun. Ya, ya, wawul jamaah. Sebagaimana kata yaktubu, yaktubuna, bisa ditasrif. Ada wawul jamaah di situ. Nah, di sini yazalu menjadi yazaluna. Nah, yazalun. Nah, fungsi yazaluna ini merofakkan isim dan menasukkan khobar adalah dengan syarat tadi. Diawali nafyun, penafian. Yaitu kata la di depannya. Nah, la ini adalah nafyunnya. Jadi, kalau yazaluna berarti hilang dari berselisih, tidak berselisih. Ketika dimasuki la, maka berarti apa? Tidak hilang perselisihan mereka. Jadi mereka akan senantiasa terus-menerus dalam perselisihan. Jadi nggak bisa berfungsi tanpa adanya la di depannya. Memang harus ada la-nya. Maka biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu yang pemula. Mereka ini tidak disebutkan zala fati'a bariha infakas saja, tetapi biasanya bergandengan dengan ma zala, ma fati'a, ma bariha, ma infaka. Atau kalau mudhari'nya la yazalu, la yafta'u, la yabrahu, la yanfaku. Ya, seperti itu. Isim zalanya mana? Wawul jamaah. Khobar zalanya adalah mukhtalifin. Mukhtalifin. Ya, jamak mudzakkar salim. Karena wawul jamaah kan banyak orang. Ya. Dari sini mukhtalifin mansub. Tidak dibaca mukhtalifun. Tidak dibaca mukhtalifun. Kemudian contoh lain. Lan nabraha alaihi akifin. Ya, ini cerita tentang ya Bani Israel yang mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi. Ya, mereka mengatakan lan nabraha alaihi akifin.
Ya, kami akan terus-menerus ya berdiam, beritikaf, beribadah, ya, menyembah patung anak sapi tersebut, kata Bani Israel. Tatkala itu, ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ya, selama sekian hari. Nah, di situ kata bariha yabrahu. Yabrahu ditasrif jadinya apa? Nabarahu. Nah, di sini nabarahu ya, isimnya adalah dhamir mustatir nahnu. Dhamir mustatir nahnu. Ya. Sebagaimana naktubu, aktubu berarti naktubu adalah dhamir mustatir nahnu fa'ilnya. Nah, di sini isim bariha adalah nahnu. Maka bunyinya nabarahu. Nah, kemasukan lan ini kan menasabkan fi'il yang menjadi lan nabaraha. Dan selain dia menasabkan fi'il, dia juga sebagai nafiyun, penafian. Nah, karena adanya penafian yang masuk kepada fi'il ini, ya, beserta isimnya yaitu nahnu dan nabroha, maka khobar barihanya adalah akifin mansub. Nah itu. Jadi lan nabroha alaihi akifin. Maka akifin dia mansub sebagai khobar bariha. Coba dengan catatan syarat ini tadi, artinya bariha diawali oleh nafyun, yaitu kata lan di depan. Kemudian, perkataan penyair sahi syamir wala tazal dzakiran al-mauta fanisyanuhu dhalalun mubin. Wahai para sahabat, wahai sahabatku ya sahi itu kependekan dari sahib. Ya, bersiap-siaplah atau bersungguh-sungguhlah dan janganlah engkau berhenti mengingat kematian. Karena melupakan kematian adalah kesesatan yang nyata. Nah, di sini Asyair mengatakan la tazal dzakiran. La tazal dzakiran. Ya. Di sini ada zala. Mudhari'nya apa? Yazalu ditasrif, yazalu yazalani sebagai itu yazaluna. Kemudian tazalu. Nah, tazalu berarti isim zalanya adalah dhamir anta mustatir. Tersembunyi dhamirnya. Yaitu sebagai isim zala. Dan ini berfungsi karena diawali la. Nah, inilah yang diawali nahyun. Larangan. Ya, tadi kan syaratnya diawali nafyun, diawali nahyun ya kan. Dan ini contoh yang diawali nahyun, larangan. Berarti la tazal zakiran. Jangan hilang, jangan lepas untuk mengingat. Nah, zakiran sebagai khobar zala. Isimnya mana? Isimnya tadi dhamir anta mustatir. La tazal zakiran. Maka zakiran mansub sebagai apa? Khobar zala. Isim zalanya dhamir anta mustatir. Dan ini zala berfungsi karena diawali nahyun. Jangan kamu hilang atau jangan kamu berhenti dari mengingat. Mengingat apa? Al-mauta. Mengingat kematian. Ini syarat kedua. Syarat yang didahului dengan doa atau sebuah doa atau permohonan adalah seperti dalam perkataan penyair, ya, yang berbunyi, kita baca satr keduanya aja ya. Wala zalamun hallan bi jar'aikal qataru. Ya, ya. Dan semoga hujan senantiasa tercurah deras di lembah berpasirmu. Di sini ada kata zala. Zala ini teman-temannya zala fatiha bariha infakka ya. Nah, diawali dengan la. La ini fungsinya adalah doa, sebuah doa. Dan semoga senantiasa ya. Al-qataru isim zala yang ada di belakang, diletakkan di belakang. Khobar zalanya mana? Munhalna. Ya. Ya maknanya apa? Semoga hujan senantiasa. Al-qatar itu maknanya hujan ya. Ya, yang senantiasa tercurah munhalan tercurah. Tercurah deras bijar aika di lembah berpasir. Ini kisah ya, kisah apa namanya? Itu seorang penyair dengan kekasih. Wala zala munhallan bi jar'aika al-qatar. Maka zala
isim zala marfu yaitu kata al-qatru. Kemudian khobar zala mansub adalah kata munhallan. Dan fungsi zala ini karena diawali dengan doa berupa la. Semoga. Nah, ini dia kelompok kedua. Kelompok kedua. Berikutnya, yang kelompok ketiga, ma ya'mal hadzal 'amal bisyarat an tataqaddamahu ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Tadi yang kelompok pertama ada 8 ya, 8 fi'il kana, shara, asbah dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua adalah Fatiha dan teman-temannya ada 4, berarti 8 tambah 4 12. Nah, satu lagi ya 13 pas. Ya. Adalah dama. Nah, dama dia punya syarat supaya fungsinya bisa jalan, yaitu diawali ma yang disebut al-masdariyah al-dzarfiyah. Contohnya adalah ma dumtu hayya. Isim damanya adalah dhamir muttasil tu, ta fa'il, sama ada dengan ana. Maknanya apa? Selama aku hidup. Hayya adalah artinya hidup sebagai khobar dam. Maka isim dama adalah dhamir muttasil tu, sama ada dengan ana, fi mahalli raf'in. Adapun khobar dama adalah kata hayyan. Khobar dama mansub. Ya. Dan fungsi dama ini diawali oleh ma'al masdariyah ad-dzarfiyah. Sebagaimana dalam ayat wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Selama aku hidup. Wa summiyat ma, dan ma ini dinamakan masdariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddar bil masdar wa huwa dawa. Kenapa kok dinamakan ma'al masdariyah? Karena dia diperkirakan ya seakan sebuah masdar yaitu yang berbunyi ad-dawa. Ya, ad-dawa. Wa summiyat dzarfiyah, dan kenapa dinamakan dzarfiyah? Liniyabatiha 'anil dzarfi wa huwal muddah. Karena dia sebagai pengganti dari sebuah keterangan waktu yaitu apa? Al-muddah. Dalam waktu, dalam suatu waktu, dalam sebuah waktu, dalam sebuah kesempatan. Jadi makna madum tu hayya selama ada. Jadi kan ada maknanya selama ya, maksudnya selama dalam kondisi aku masih hidup. Artinya Tuhanku mewasiatkan aku untuk sholat dan membayar zakat selama dalam kondisi aku masih hidup di dunia. Nah itu. Maka dinamakan masdariyah dzarfiyah. Ini fungsi dama. Nah, sampai sini kita sudah membahas 13 fiil kana dan teman-temannya secara kelompok masing-masing. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua dengan syarat, yang ketiga jadi dengan syarat. Nah, sekarang kita membahas pernak-pernik atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kana. Nah, wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'al. Khobar untuk fiil-fiil ini, yaitu khobar mereka, khobar kana dan khobar saudara-saudaranya, boleh, ya justru boleh, ayyatawassat bainaha wa baina ismiha. Untuk datang di tengah-tengah antara fiil-fiilnya dan isim mereka. Contohnya apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kana adalah fiil naqis itu. Isimnya mana? Nasrul mu'minin. Ketika nasrul mu'minin, khobarnya mana? Nasru dia marfu sebagai khobar kana. Idhafah kepada al-mu'minin. Kemudian khobar kana adalah kata haqqan. Ya, haqqan alaina. Haqqan mansub sebagai khobar kana. Datang di tengah-tengah. Datang di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Sebagaimana perkataan penyair, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulun. Laisa, ini temannya kana. Mana isimnya? Isimnya adalah alimun. Dan ma'tuf kepadanya kata jahulun. Alimun wa jahulun. Sama-sama marfu. Karena isim laisa marfu, maka jahulun juga marfu. Ini nanti yang kita bahas insyaallah di tawabi. Namanya atof ya. Khobar laisanya mana? Sawaan di tengah-tengah.
Nah, ini maksud daripada poin ini. Boleh khobar mereka ini, khobar kana atau khobar teman-temannya, posisinya di tengah antara fiil-fiil tersebut sama isim-isim mereka. Isim-isim mereka. Kemudian wayajuzu ayyataqaddama akhbaruhunna alaihinna. Ini poin lain ya. Boleh juga khobar-khobar mereka, akhbaruhunna, maksudnya khobar-khobar fiil-fiil itu, khobar kana dan teman-temannya, ayyataqaddama alaihinna, mendahului mereka semua. Mendahului kana plus isimnya. Illa laisa wadama. Kecuali untuk khobar laisa sama khobar dama. Dia nggak bisa mendahului mereka. Ya, ini ada pengecualian ya. Ya, yang boleh seperti khobar kana. Contohnya apa? Aliman kana Zaidun au misalkan apa? Jahilan. Nah, di sini aliman sebagai khobar kana. Tapi datang mendahului isim, datang mendahului fiil dan isimnya. Yaitu kana Zaidun aliman. Tapi alimannya datang duluan. Mendahului mereka semua. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Tapi kalau laisa sama dama tidak boleh. Tidak boleh. Mentoknya, khobarnya hanya menengahi antara mereka dengan isimnya. Tapi kalau mendahului mereka semua, tidak boleh. Tapi kalau kana, soro, dan semuanya, dan yang lain-lain selain laisa dan dama, mereka boleh. Walitasarifi hadhil af'al minal mudhari wal amr wal masdar wa ismul fa'il ma lil madhi minal amal. Dan untuk perubahan, tasarif, perubahan dari fiil-fiil ini. Baik itu adalah dari kelompok fiil musigah, fiil mudhari. Misalkan kana, ambil contoh ya, kana, mudhari'nya yakun. Wal amr, atau fiil amr, yaitu kun. Kemudian masdar, yaitu kaunan. Kemudian isim fa'il, kainun. Ya. Malil madhi minal amal. Mereka memiliki fungsi juga sebagaimana fungsi fiil madhi. Yaitu merofakkan isim, menasabkan khobar. Fungsinya apa? Merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi walaupun mereka fiil-fiil ini datang dalam wajah yang berbeda, tidak harus fiil madhi, apakah dia mudhari, amr, bahkan berupa isim, seperti masdar, isim fa'il, mereka juga masih berfungsi merupakan isim, menasabkan khobar. Dan kalau kita bicara masalah yang poin ini, itu dari 13 fiil tadi, mereka terbagi juga kepada 3 kelompok. Cuma di sini nggak disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan. Di kitab lain disebutkan. Ya, biasanya kita memperinci lebih detail. Yaitu mereka terbagi kepada mereka yang memiliki tasrif syibah kamil, ya, atau tasrif kamil, seperti kana, sora. Jadi intinya mereka memiliki bentuk madhi, mudhari, dan amr. Ya. Kemudian ditambahkan mereka memiliki bentuk masdar sama isim fa'il dan seterusnya. Intinya ada fi'il madhi, mudhari, sama amr. Ya, sempurna tasrifnya. Ada kelompok yang tidak sempurna seperti zala, bariha, dan teman-temannya. Itu zala yazalu, tapi nggak ada fi'il amrnya. Kemudian bariha yabrahu, tidak ada fi'il amrnya. Dan juga ada yang sama sekali tidak memiliki tasrif seperti laisa. Laisa itu nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya. Dan juga dama nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya. Intinya ada 3 kelompok, cuma di sini nggak dibahas. Nah, ala kulli hal, ya jelas, sehingga selain fi'il madhi, mereka juga berfungsi merupakan isim dan menasabkan khobar. Contoh, kalau mudhari, hatta yakunu mu'minin. Yakunu, asalnya yakununa. Nah, ini fi'il mudhari dari kana. Yakunu, yakunani, yakununa. Isim kananya mana? Wawul jamaah. Dan di situ hilang nunnya karena dia mansub dengan hatta. Nah, mukminin sebagai apa? Khobar kana. Khobar yakunu, ya. Mansub. Contoh kalau fi'il amr, kul kunu hijaratan. Nah, di sini kunu datang dalam bentuk fi'il amr. Isim kanannya adalah wawul jamaah. Ya, isim kanannya wawul jamaah. Asalnya kana yakunu kun, kuna, kunu. Maka wawul jamaah sebagai isim kun, ya, hijaratan sebagai khobar kun. Nah, seperti itu.
Jadi walaupun datang selain dengan fi'il madhi, mereka tetap berfungsi. Kemudian poin berikutnya, wa tusta'malu hadhihi al-af'al tammatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Nah, ini satu kondisi lain. Jadi begini, fi'il-fi'il ini Kana dan teman-temannya itu asalnya hukumnya fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Kita coba ini ya, coba cek ke perbandingan dengan ini. Nah, di sini ada kata safarat Fatimah. Fatimah safar. Fatimah safar. Safara adalah fi'il. Fatimah adalah fa'ilnya. Ya. Atau misalkan contoh yang ada maf'ul bihnya lah. Kita ambil contoh. Dorobat Fatimah al-khinzir. Fatimah memukul babi itu. Doroba, fi'il, Fatimah, fa'il, khinzir, maf'ul bih. Nah, yang contoh seperti ini, doroba, safara, dan teman-temannya, fi'il-fi'il secara umum adalah fi'il tam. Fi'il yang sempurna. Dia tidak butuh keterangan lain, ya, ketika sudah tercukupi, ya, apa yang mendampingi berupa fa'il. Ya. Beda sama kana. Nah, kita cek di sini. Kana, misalkan ada kata kana tolibu, tapi kata nasyiton kita hapus. Ini kana, ya, tidak apa namanya? Maknanya tidak sempurna kecuali ada khobarnya gitu loh. Maka dinamakan fi'il naqis. Dia fi'il yang kurang maknanya kecuali dia harus ada khobarnya. Jadi dia butuh kepada khobar. Jadi harus ada kata nasyiton sebagai khobarnya. Demikian pula asbaha. Asbaha talibu misalkan, ya, maka harus ada khobarnya. Khobarnya nasyiton. Atau misalkan amsa, amsa talibu, ya, ada isim sama, ada fi'il sama isimnya. Nah, maka harus ada khobarnya. Nah, hukum asalnya mereka adalah fi'il naqis. Kana dan teman-temannya. Hanya saja terkadang wa tusta'mal hadhil afal tammatan ay mustaghniyatan 'anil khobar. Terkadang mereka ini juga menjadi fi'il tam. Sebagaimana fi'il-fi'il yang lain. Doroba, kemudian safara, fi'il tam. Yang nggak butuh khobar. Maka beliau mengatakan apa? Ay mustaghniyatan 'anil khobar. Nggak butuh khobar. Jadi hanya butuh isimnya saja. Contohnya apa? Wa in kana dzu usratin. Nah, isim kanannya adalah dzu usratin. Di sini tanpa khobar, tapi dia sudah tam, sudah sempurna maknanya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maknanya apa? Karena di sini adalah in hasola. Jadi karena di sini memiliki arti hasola. In hasola dzu usratin. Kalau terjadi kesulitan. Nah, ini dalam masalah utang piutang ya. Nah. Kemudian fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Tumsun, ya, ini amsa ya. Tusbihun, asbaha. Mereka hanya butuh isim saja, yaitu wawul jamaah. Amsa, yumsi, yumsi ditasrif, yumsi, yumsiyani, yumsuna. Kemudian tumsi, tumsiyani, tumsuna. Tusbihu juga sama. Tusbihu, tusbihani, tusbihuna. Di sini tidak butuh khobar. Hanya ada fi'il ini sama isimnya. Ya. Tam. Tam. Dan kalau seperti itu biasanya mereka sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Nah, maknanya apa? Tumsun ada tadkhuluna fi al-masa. Masuk di waktu sore. Ya. Tusbihun tadkhuluna fi as-sabah. Ya. Namun tidak semua boleh seperti itu. Artinya tidak semua boleh menjadi fi'il tam. Ada yang memang sama sekali tidak bisa, yaitu seperti zala, fati'a, dan laisa. Mereka mulazimah lin naqs. Mereka akan senantiasa melazimi hukum asal, yaitu naqs sebagai fi'il naqis. Ya. Fi'il naqis ini bukan istilah ini ya, teman-teman. Jadi memang ada istilah naqis sebagaimana dalam ilmu sorof, yaitu yang di akhir huruf illah. Tapi maksud naqis di sini adalah yang mana mereka maknanya tidak sempurna kecuali ada khobarnya. Jadi harus ada isim plus khobarnya, itu maknanya naqis. Jadi zala, fatiha, dan laisa
Mereka tidak bisa menjadi fi'il tam. Nah, kemudian pembahasan terakhir tentang keunikan kana. Nah, kalau tadi masih berkaitan dengan kana dan teman-temannya ya, dan poin-poin lah ya, poin-poin ketentuan. Sekarang tentang keunikan kana, ini khusus kana. Ini ada beberapa poin. Dan ini hanya berlaku untuk kana. Maksudnya nggak bahas masalah soro, nggak bahas teman-temannya kana. Soro, laisa, dan teman-teman nggak. Fokus kana saja. Fokus kana saja. Wa tahtassu kana bijawazi ziyadatiha bisyarat an takuna fi lafdil madhi wa an takuna fi hashfil kalam. Ini yang ini dihapus saja ya yang ini ya, yang tanda bulat ini tidak dianggap ya. Jadi menyambung nih ya, wa tahtassu kana bi jawazi ziyadatiha bi syarat an takuna bil lafdil madhi wa an takuna fi hashwil kalam. Kana ya boleh didatangkan ya sebagai sekedar huruf tambah, sebagai sekedar kalimat tambahan saja, kata tambahan, ziyadah. Ziyadah maknanya tambahan saja. Coba dengan syarat yaitu apa? Antakuna bil lafdil madhi, bentuknya fi'il madhi. Syarat kedua, antakuna fi hashfil kalam. Ada di tengah kalimat. Ada di tengah kalimat. Contohnya apa? Makana ahsanu zaidan. Makana ahsanu zaidan. Di sini kana bentuknya madhi, bukan yakunu, bukan kun, ya, tapi makana bentuknya kana fi'il madhi. Dan dia ada di tengah-tengah struktur kalimat ma ahsana zaidan. Yang mananya apa? Mananya adalah alangkah baiknya Zaid. Ini kan uslub ta'ajub. Alangkah baiknya Zaid ma ahsana Zaidan. Alangkah bagusnya Zaid. Ditambahkan kana sebagai kalimat tambahan saja. Yang fungsinya adalah sekedar untuk menegaskan gaya bahasa atau penguat saja. Tidak ada fungsi merupakan isim maupun menasabkan khobar. Jadi tidak ada amalnya. Ya hanya sekedar tambahan, kata tambahan saja. Ya. Ini ketentuan yang pertama. Atau keunikan kan yang pertama. Yang kedua, wa tahtassu aidan bi jawazi hadfiha. Kana boleh tahtassu khusus bagi kana jawaz hadfiha ma ismiha, boleh dibuang beserta dengan isimnya. Jadi kananya dihapus sama isimnya dihapus dari sebuah kalimat ya. Yang tersisa wa ibqai khabariha, yang tersisa adalah khabarnya saja. Wa dzalika katsirun ba'da law wa in, dan itu biasanya banyak ditemukan setelah apa namanya? Kata law dan in yang merupakan syartiyah. Dua kata yang menjadi penghubung antara sebab akibat, law sama in. Ya, law jika, maknanya sama-sama law kalau, in jika, mana semakna asyartiyatain. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis walau, nah di situ ada kata law. Law ini syartiyah, khataman min hadid, ya. Carilah mahar, ya. Walaupun hanya cincin dari besi. Nah, di sini ada kana dan isim yang hilang setelah lau dan sebelum khobarnya. Jadi maknanya apa? Iltamis walau kana khataman min hadid. Jadi kana sama isimnya yaitu dhamir mustatir huwa. Nah, iltamis walau kana, ya. Kana, ya, isimnya mana? Isimnya dhamir mustatir huwa, khobarnya mana? Khobarnya khataman. Nah, di sini khataman dibaca masuk sebagai khobar kana. Dan kana sama isimnya hilang. Jadi maknanya iltamis walau khataman min hadid, maknanya adalah iltamis walau kana khataman min hadid. Ya, iltamis walau kana khataman min hadid. Atau boleh dikatakan walau kana al-multamas khataman min hadid, walaupun yang kamu temukan itu adalah hanya sebuah cincin besi, ya, maka khataman di sini sebagai khobar kana untuk isim dan untuk fi'il kana dan isimnya yang hilang. Ya. Kemudian contoh lain adalah perkataan an-nasu majziyuna bi'amalihim. Manusia itu dibalas sesuai dengan
jenis amalnya. Ya. Di sini disebutkan in khairan fa khairun. Nah, di sini in syartiyah. Kemudian khairan sebagai apa? Sebagai khobar kana dan kana yang hilang beserta isimnya. Jadi maknanya apa? In kanal amalu khairan. Nah gitu. In kanal amalu, ya. In, kemudian ada kana, isimnya mana? Al amalu, tapi hilang dari kalimat ini. Jadi in khairan maknanya in kanal amalu khairan. Kana fi'il naqis, al amalu isim kana, khairan khobar kana. Yang disebutkan hanya khobarnya saja. Kanal amalunya hilang. Fajaza'uhu khairun. Ya, fa khairun maknanya fajaza'uhu khairun. Jika amalannya baik, maka balasannya baik. Sebagaimana wa in syarran fasyarrun. Ini in, setelahnya ada kana dan al amalu yang hilang. In kanal amalu syarran, jika amalannya buruk, fajaza'uhu syarrun, maka balasannya juga buruk. Nah, ini jadi boleh dibuang beserta isimnya. Yang terakhir, keunikan kan adalah watahtassu aidan. Ya. Watahtassu aidan bijawazi hadfi nuni mudhari'iha al-majzum. Boleh membuang huruf nun, kan karena itu kan akhirnya nun ya, ada nunnya di belakang. Boleh membuang huruf nun saat dia menjadi fi'il mudhari dan i'rabnya majzum. Ini. Bijawazi hadfi nuni mudhari'iha, boleh membuang nun dari fi'il mudhari'nya yaitu yakunu saat dia majzum. Dengan syarat illam yalqaha sakin. Selama tidak bertemu dua sukun, tidak datang setelahnya ya sukun. Wala dhamir nasab muttasil biha, dan juga dhamir mansub yang bersambung dengan ya fi'il tersebut. Contohnya kalau terpenuhi syarat-syarat ini adalah contoh walam aku baghiyya, ya sebagaimana Allah kisahkan tentang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Walam aku baghiyya, ya. Aku adalah asalnya akun, ya. Kan dia kan kana yakunu. Nah, mudhari kan yakunu. Yakunu kita tasrif yakunu yakunani sampai akunu nakunu. Nah, di sini jazm, maka di sini kan dikatakan majzum ya kan, majzum. Jazm dengan apa? Jazm dengan ini, dengan lam. Nah, jadi lam ini menjazmkan fiil akunu. Nah, asalnya walam akun, ada nunnya, tetapi boleh membuang nun itu. Ini kekhususan buat kana ya, kekhususan buat kana. Jadi asalnya lam akun menjadi lam aku, ya, untuk meringankan ucapan. Contoh lain misalkan wala taku fi dhayqin. Nah, di sini la ya, jazm juga la sebagai penjazm, dia la nahiyah, penjazm. Ya. Asalnya apa? La takun fi dhayqin. Tapi di sini la taku fi dhayqin, wala taku fi dhayqin. Ya, mimma yamkurun. Ya. Wala taku, asalnya wala takun, tapi nunnya boleh dihilangkan, dibuang sehingga menjadi wala taku. Sebagaimana wa in taku hasanatan. Asalnya apa? Wa in takun hasanatan. Jazm dengan adawat syarat yaitu in. Ya. In ini menjazmkan. Takun menjadi in takun. Asalnya kan takunu. Jazm dengan in menjadi in takun. Kemudian dibuang nunnya menjadi in taku. Wa in taku hasanatan. Nah, di sini boleh dibuang nunnya. Tapi kalau ternyata nanti ada pertemuan dua sukun, misalkan seperti dikatakan lam yakun ar-rajul, maka nggak boleh lam yakun rajul, tapi nunnya harus muncul, nggak boleh dibuang. Atau misalkan ada dhamir nasab yang bersambung, contohnya misalkan walam yakunhu, maka harus muncul nunnya, nggak boleh walam yakuhu. Nah, seperti itu. Keunikan yang terakhir daripada kana. Nah, dan ini nggak berlaku, keunikan membuang nun ini nggak berlaku untuk teman-temannya kana. Nah, demikian tentang kana dan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.